Walau datang lisani yafqaul qawli amma ba'du. Yang terhormat kepada Kepala SD Negeri 3 Sulsuban, Bapak Muhison SPD. Penting dalam rangka bersama-sama ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa. Kita mempunyai tanggung jawab yang begitu besar, baik tanggung jawab secara moral maupun tanggung jawab untuk terus mengembangkan kompetensi. Maka tujuannya kita hadir pada pagi hari ini dalam rangka untuk terus mengadaptasi pola perkembangan teknologi dan terus mengembangkan diri. Untuk kita semua yang kelas 1, kelas 4 dan guru olahraga agama, tentu juga sekarang kita sudah masuk pada pendidikan dengan kurikulum merdeka. Saya tanyakan kepada Bapak Ibu, semuanya sudah membuat perangkat untuk kurikulum merdeka, Bapak Ibu? Kemudian Bapak Ibu, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Muhison, kemudian disampaikan Pak Korwas, memang guru kelas 1, guru kelas 4, BCOK dan PAI itu dia sudah terintegrasi dalam satu. Dan kemarin memang agenda kita yaitu tentang penilaian IKN. Tapi berhubung kemarin di hari Rabu ada informasi kalau beliau di hari Kamis ini ada kegiatan dan beliau akan menyusul segera kalau sudah selesai dari kegiatan. Dan kalaupun tidak, minta izin untuk tidak bisa menemani Bapak Ibu belajar bersama di sini. Mohon maaf, pesan beliau tidak bisa menemani untuk hari ini. Karena tujuan pendidikan Indonesia Bapak Ibu selamat dan bahagia, harus senang ya. Oke, yuk. Murid-murid belajar, guru-guru yang di belakang, yang di depan, yang di samping, yang di depan. Guru harus, kita harus. Oke teman-teman, kita semua belajar Pak. Kalau di guru penggerak enak Bapak Ibu. Tuntaskan KIKD supaya sampai ke anak-anak supaya nilai ujiannya bagus gitu. Nah, setelah kita mempelajari kembali Ki Hajar Dewantara, betul sekali sebenarnya yang namanya pendidikan itu bukannya menuntaskan materi dalam kurikulum gitu. Tapi sebenarnya pendidikan itu menuntun murid-murid kita untuk mencapai potensi terbaiknya. Jadi bukan cuman menuju ke arah yang baik menurut kita, tapi sebenarnya membuat semua anak itu mencapai potensinya yang terbaik. Dan potensi tiap anak beda-beda. Sama seperti Bu Sari, Pak Tri, dan Bapak Ibu yang lain di sini, potensi Bapak dan Ibu menjadi guru yang baik itu beda-beda. Ya kan? Gitu. Apakah Bapak dan Ibu akan mencapai potensi terbaik itu tentu tergantung seberapa banyak Bapak dan Ibu mengeksplorasi dan belajar misalnya ya tentang peran-peran itu. Nah, sama juga dengan murid-murid kita. Mereka baru bisa mencapai potensi terbaiknya bukan karena disuruh atau dipaksa, tapi karena kita menuntun, kita menemani mereka belajar gitu ya Bapak Ibu. Terus gimana caranya gitu ya Bapak dan Ibu ya? Pertama, dan menurut saya yang paling penting adalah kita harus percaya dulu kalau anak-anak kita mampu. Ya, kalau kita nggak percaya bahwa suka Bu. Pak, hal-hal yang bikin atau berkeluh kesah, curhat
Curhat. keluarga mungkin, atau mungkin pasangan sama suami atau sama istrinya atau bahkan sama sahabat-sahabat yang mungkin udah deket dari SMP atau SMA, pernah ya Bapak Ibu ya? Mana Bu? Pertanyaan saya nih Bapak dan Ibu, apa yang membuat Bapak dan Ibu mau cerita sama mereka? Dan bukannya cerita sama siapa ya, sama orang yang baru dikenal, atau bukan cerita sama siapa ya, mungkin pejabat di dinas gitu, nggak cerita sama mereka, tapi ceritanya sama orang-orang terdekat. Kenapa ya Bapak dan Ibu? Kenal dan nyaman, kenal dan nyaman. Pasti kamu nggak belajar ya, gitu. Itu mungkin semua guru juga seperti itu. Bagaimana supaya kata-katanya tuh bisa membuat mereka itu merasa apa ya, merasa bersalah dan dapat menemukan solusinya agar saya nanti tidak seperti ini lagi, gitu. Oke, menarik sekali Bu ya. Jadi sepertinya Bapak Ibu sudah mulai menyadari bahwa wah ini kalau membentuk perilaku anak-anak ternyata nggak bisa pakai kekerasan gitu ya Bapak Ibu ya. Makin dikerasin anaknya makin lari ya kalau sekarang ya Bapak Ibu ya. Makin menjauh gitu dari kita. Dan memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu Lesti, nama saya Budi. Saya ingin bertanya, sebelumnya saya akan mendeskripsikan dulu kondisi di kelas saya. Di kelas saya itu kan ada 4 siswa, kebetulan mereka itu belum lancar dalam membaca. Nah, di sini 4 siswa ini saya jadikan dalam satu grup ataupun kelompok. Nah, tujuannya adalah di saat pembelajaran itu saya bisa menyempatkan mereka untuk memberikan pelatihan ataupun belajar membaca bersama. Nah, kemarin itu sebelum saya bagikan menjadi kelompok, mereka itu kan duduknya bersama kelompok lain. Dari 4 siswa ini mereka duduknya terpisah. Namun kalau saya biarkan seperti itu, sepertinya anak-anak yang belum lancar membaca ini akan tertinggal dengan peserta yang lainnya. Oleh karena itu, langkah saya adalah saya gabungkan menjadi satu kelompok. Nah, di situ yang menjadi kendala adalah selain mereka belum bisa membaca, juga siswa tersebut masih semangat untuk belajarnya itu berkurang. Nah, pertanyaan saya, apakah langkah saya ini untuk memberikan pelatihan mereka untuk membaca ini sudah tepat atau belum? Nah, selain itu juga saya memberikan bagi siswa yang menurut saya ini mampu, saya berikan menjadi tutor sebaya untuk peserta didik saya yang belum bisa membaca. Nah, dari kedua hal ini apakah memang sudah tepat ataupun belum? Kalau belum, mohon sarannya dan itu seperti apa? Terima kasih. Kelas 4. Kembali ke kelompok belajar yang benar, mereka tidak merasa bersalah atau minder atau gimana di hadapan teman-temannya. Ini bagaimana cara mengatasinya itu? Ke kelompok yang lain, saya buat kelompok yang baru lagi seperti itu. ya, oke, betul sekali Pak. Jadi teknik pengelompokan itu sebenarnya digunakan sesuai dengan kegiatan dari Bapak Ibu ya. Kalau kita mengelompokkan anak yang kita anggap nggak bisa terus menerus, maka biasanya mereka kemudian menjadi ciri merasa bahwa kelompok yang paling yang kayak saya jadi kelompok yang paling nggak bisa gitu ya. Perasaan seperti itu bisa membuat. Jadi yang saya alami Bu, kami sebagai guru agama benar-benar kami berusaha menerapkan, mempelajari tentang sikap akhlak yang baik atau perilaku yang baik. Nah, ini ada suatu permasalahan. Jadi dalam satu kelas, ini kelas 2 Bu. Tadi saya belum kenalan ya. Ya nanti aja Bu, nggak apa-apa. Langsung aja nanti biar nggak lupa ini yang ada di sini. Jadi anak yang lainnya rajin-rajin semua Bu. Suruh nulis. Kalau memang sudah ada, Bapak Ibu silakan ajukan banding. Di situ bisa ya, diajukan banding. Nah, nanti baru biasanya langsung di ACC. Misalkan keterangan dari pusatnya
aksi nyata kurang, tidak terdapat umpan balik. Nah, ternyata sudah ada yang di Bapak Ibu buat. Lalu Bapak Ibu ajukan banding, Bapak Ibu kasih keterangan aksi nyata umpan balik sudah terdapat di PPT atau di video. Silahkan dicek kembali. Seperti itu. Nanti mungkin dari sana pusatnya, sistemnya akan memeriksa kembali. Nah, nanti akan ada umpan balik lagi gitu. Cuman kan emang kebanyakan kalau sudah ditolak, nggak dapat sertifikat terus males. Nah, itu yang bikin kita terus tidak bisa berkembang. Sekali lagi, kita sebagai pendidik yang setiap hari di kelas menyuruh peserta didik untuk ayo belajar, ayo membaca supaya rajin, supaya pintar, tapi kita sendiri sebagai guru malas untuk melaksanakan itu. Kita sebagai guru jangan pernah merasa pintar, Bapak Ibu. Kita harus terus belajar selama masih ada kesempatan. Jangan terus saya sudah usia tua, sebentar lagi pensiun. Tidak masalah.